Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang kompetensi penggunaan bahasa dan pengembangannya. Nah, nama saya Udrayana Dan saya Seti Darmawan, panggil aja sayang, dari kelas 3C Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Lanjut ke materi ya. Untuk daftar isi ini kompetensi belajar bahasa dan pengembangannya pengembangannya. A. Kompetensi kebahagiaan. Kompetensi kebahasaan, kompetensi sosiolinguistik dan pragmatik. C. Kompetensi penggunaan bahasa. Dan 5. Kesimpulan. Jadi di sini aja. Oke, saya akan bacakan yang pertama. 1. Kompetensi belajar bahasa dan pengembangannya. A. Kompetensi kebahasaan. Kompetensi kebahasaan adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip serta sistem bahasa. Kompetensi kebahasaan merupakan pengetahuan gramatikal yang berada dalam struktur kebahagiaan, bukanlah kemampuan untuk menyusun dan memakai kalimat, melainkan pengetahuan tentang kaidah-kaidah atau sistem kaidah. Terus saya akan lanjut langsung terus ke bawah. Kaidah Dalam hal ini, mana? dalam hal ini Boleh dibaca KB. Dalam hal ini, kita dapat memahami dengan kemampuan menggunakan kaidah bahasa tersebut dalam dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa mengetahui pengetahuan sistem kaidah belum tentu sama atau jangan disamakan dengan kemampuan menggunakan kaidah bahasa tersebut dalam aktualisasi pemakaian bahasa pada situasi konkret. Masalah bagaimana menggunakan bahasa dalam aktualisasi konkret merupakan masalah paranormal. Berkaitan dengan kompetensi ini, Smonsky mengumpulkan konsep keberterimaan dan konsep kegramatikalan. Mohon maaf ya Bu kalau sekiranya firman saya sedikit ancebau, karena kebetulan saya turun dari Ancol. Lanjut. Keberterimaan mengacu pada bentuk-bentuk tuturan yang benar-benar alamiah dan dengan cepat dapat dipahami, tidak aneh, tidak asing, dan tidak tinggal diam dan tidak janggal. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Udrayana, yaitu kompetensi sosiolinguistik dan pragmatik. kompetensi sosiolinguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa tepat dalam konteks yang berbeda. Kompetensi sosiolinguistik signifikan tumpang tindih dengan kompetensi wacana karena ada hubungannya dengan mengungkapkan, menafsirkan dengan makna yang diturunkan sesuai dengan norma-norma budaya dan harapan. Kompetensi sosiolinguistik yang paling jelas ketika konvensi yang mengatur penggunaan bahasa yang entah bagaimana dilanggar, seperti misalnya ketika seorang anak polos menggunakan buruk kata, atau ketika harapan hadir di satu budaya yang tidak berhasil diterjemahkan bagi orang lain. Ini adalah kompetensi sosiolinguistik yang memungkinkan kita untuk menjadi sopan sesuai dengan situasi kita dalam dan untuk dapat menyimpulkan maksud orang lain. Kompetensi pragmatik secara umum dirumuskan oleh Himes 1972 dalam pertanyaannya, apakah dan sejauh mana ujaran yang digunakan penutur sesuai dengan konteks penggunaannya, dan disyaratkan sebagai the rules of use without the rules of the grammar will be used. 1972-278. Kompetensi pragmatik yang dikemukakan oleh Himes diformulasikan menjadi beberapa konsepsi, yaitu
secara yaitu secara implits dikemukakan sebagai pengetahuan sosiolinguistik, kaidah penggunaan bahasa, komponen yang memungkinkan penggunaan bahasa untuk menghubungkan arti dan maksud ujaran dengan konteks penggunaannya. Batchman 1990. Yang jelas Bu, itu bukan Dylan ya. Dan kemampuan aksional, yakni kemampuan mengungkapkan dan memahami maksud atau tujuan komunikasi melalui penggunaan fungsi bahasa, Language. Dan tindakan tutur speech art, pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang keberadaannya baik bentuk maupun maknanya ditentukan oleh penutur dan ditentukan keberagamannya ditentukan oleh topik, tempat, sarana, dan waktu. Fakta-fakta ini dimanfaatkan oleh sosiolinguistik untuk menjelaskan variasi-variasi bahasa, aturan bahasa. Selanjutnya, kompetensi penggunaan bahasa sehubungan dengan kemampuan bahasa komunikatif. Batchman 1990 mengemukakan bahwa kemampuan bahasa ini sebenarnya mengandung di dalamnya pengetahuan atau kompetensi serta kemampuan mengimplementasikan kompetensi itu dalam penggunaan bahasa yang benar dan tepat dalam konteks bahasa yang beragam. Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kemampuan bahasa yang komunikatif pada dasarnya terdiri atas 3 komponen utama. 1. Kompetensi bahasa, 2. Strategis, dan mekanisme psikologis. Kompetensi bahasa mengandung serangkaian komponen pengetahuan khusus yang digunakan dalam komunikasi lewat bahasa. Komponen strategis menunjukkan pada kemampuan mental untuk melaksanakan komponen kompetensi bahasa dalam berbagai konteks dan situasi komunikasi yang bermakna. Kompetensi komponen Aingnya. 1. Kompetensi bahasa, kompetensi strategis, dan mekanisme psikologis. Kompetensi bahasa mengandung serangkaian komponen pengetahuan khusus yang digunakan dalam komunikasi lewat bahasa. Komponen strategis menunjuk pada kemampuan mental untuk melaksanakan komponen kompetensi bahasa dalam berbagai kemampuan mental untuk melaksanakan komponen kompetensi bahasa dalam berbagai konteks dan situasi komunikasi yang bermakna. Mekanisme psikologis, mekanisme psikofisiologis mengacu pada proses neurologis dan psikologi yang terlibat dalam pengimplementasian bahasa sebagai suatu fonemik fisik. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini, kompetensi merupakan bentuk halus. Baik, untuk kesimpulan dari materi ini yaitu kompetensi merupakan bentuk kata benda dari sifat kompeten yang berarti cakap atau mengetahui. Dalam linguistik, kompetensi berarti kemampuan menguasai gramatikal satuan bahasa secara abstrak atau bitiniah. Ada beberapa kompetensi belajar dalam bahasa, teori belajar bahasa. Komunikasi kebahasaan adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat abstrak, yang berisi Untuk kesimpulan dari materi ini merupakan bentuk kata benda dari kata sifat komponen yang kompeten, saya ulangi, yang berarti cakap, mengetahui. Dalam linguistik, kompetensi berarti kemampuan menguasai gramatika suatu. Ayo kita baca gitu. Baik, saya ulangi sekali lagi, kalau tidak saya sliding. Saya ulangi, kesimpulan dari materi ini, kompetensi merupakan bentuk kata dan benda. Baik, saya ulangi dari kesimpulan ini, kompetensi merupakan bentuk kata benda dari kata sifat kompeten yang berarti cakap, dalam kurung mengetahui. Dalam linguistik, kompetensi berarti kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah, seperti itulah. Ada beberapa kompetensi belajar bahasa dalam teori belajar bahasa.
Kompetensi berbahasa adalah pengetahuan tentang suatu yang bersifat abstrak yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter atau prinsip-prinsip serta konfigurasi sistem bahasa. Lanjut. Kompetensi kebahasaan adalah pengetahuan tentang suatu Kompetensi kebahasaan adalah pengetahuan tentang suatu yang bersifat abstrak, yang berisi pengetahuan tentang kaidah, parameter, atau prinsip-prinsip, serta konfigurasi sistem bahasa. Kompetensi sosiolinguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa tepat dalam konteks yang berbeda. Kompetensi sosiolinguistik signifikan tumpang tindih dengan kompetensi wacana karena ada hubungannya dengan mengungkapkan, interpreting, dan negosiasi makna yang diturunkan sesuai dengan norma-norma budaya dan harapan. Kompetensi pragmatik yang dikemukakan oleh Himes diformulasikan menjadi beberapa konsepsi, yaitu secara implisit dikemukakan sebagai pengetahuan sosiolinguistik, kaidah penggunaan bahasa, komponen yang memungkinkan pengguna bahasa untuk menghubungkan arti dan maksud ujaran, konteks penggunaannya. Kompetensi penggunaan bahasa sehubungan dengan kemampuan bahasa komunikatif. Bachmann 1990 mengemukakan bahwa kemampuan bahasa ini sebenarnya mengandung di dalamnya pengetahuan atau kompetensi serta kemampuan mengimplementasikan kompetensi itu dalam pengetahuan bahasa yang benar dan tepat konteks bahasa yang beragam. Jadi terima kasih untuk Ibu Ade yang sudah mau menonton video ini walaupun tidak bermanfaat ya. Jadi kami mohon maaf dan terima kasih.